Hari ini kita akan melanjutkan materi subbab baru, yaitu hubungan antara momen gaya atau tau dengan momen inersia. Nah, ini yang akan kita pakai nanti untuk mempelajari tentang dinamika rotasi atau gerak rotasi. Nah, kita ingat kembali rumus tau kemarin, tau sama dengan R kali F. Nah, untuk memperoleh hubungan dengan I, maka kita perlu bantuan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, kita ganti F-nya, tau sama dengan R M A. Sebelumnya lagi kita juga sudah pernah membahas kesepadanan antara besaran gerak rotasi dengan gerak lurus mengenai percepatan itu sama dengan percepatan sudut kali R. Maka A-nya kita ganti lagi, tau sama dengan R M alfa R. R-nya kita bawa ke depan, tau sama dengan M R kuadrat alfa. M R kuadrat kemarin rumus dari momen inersia. Maka kita peroleh hubungan antara tau dan I seperti berikut ini. Tau sama dengan I kali alfa. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk membahas tentang dinamika rotasi atau gerak rotasi pada subbab yang akan datang. Ya, sebelum ke dinamika rotasi, maka kita perlu membahas terlebih dahulu juga di sini materi atau subbab baru, yaitu mengenai momentum sudut. Nah, kalau waktu kelas 10 kemarin kan kalian mengenali momentum linear ya. Pada gerak lurus itu ada momentum linear. Nah, kalau gerak rotasi itu ada momentum sudut. Apa itu momentum sudut? Di sebelumnya simbolnya dulu, simbolkan dengan huruf L. Artinya momentum sudut ini adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah ya, mengubah arah putar benda tersebut. Nah, jadi momentum sudut ini dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi. Nah, ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah putarnya itu namanya adalah momentum sudut ini. Nah, apa rumusnya? Momentum sudut itu sama dengan I atau momen inersia kali omega. Ya, L itu momentum sudut, I itu momen inersia, dan omega itu adalah kecepatan sudut. Dalam gerak rotasi, momentum sudut ini bisa berlaku kekal ya, atau tidak berubah sama sekali. Artinya hukum kekekalan momentum sudut ini berlaku. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak ada momen gaya yang mempengaruhi dari luar. Ya, tidak ada momen gaya atau gaya yang mempengaruhi dari luar, sehingga momentum sudutnya ini akan selalu tetap nilainya. Contohnya pada peristiwa ini, penari balet. Nah, kalian bisa membayangkan ya, atau mengamati ketika penari balet itu tangannya terlintang atau terlipat pada tubuh, itu kan beda. Lebih cepat mana? Ketika tangannya terlentang atau terlipat? Nah, tentu ketika tangannya terlipat pada tubuh ya. Maka hukum kekekalan momentum kita bisa menuliskannya begini. Hukum kekekalan momentum sudut itu berlaku L1 sama dengan L2. Karena L sama dengan I omega, maka kita ubah menjadi I1 omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Sehingga ketika kita lihat penari balet itu, ketika tangannya terlentang, itu kan jari-jarinya atau R-nya, jarak antara ujung ke porosnya itu kan panjang. Ketika panjang berputar sekian, maka ketika pendek otomatis I-nya juga
semakin kecil. Nah, kalau I-nya semakin kecil, padahal tadi nilainya itu sekian, maka omega kedua harus lebih besar, ya itu. Jadi sehingga ketika penari balet melipat tangannya pada tubuh, nah kecepatan putarnya akan semakin besar, itu ya. Itu hukum kekekalan momentum sudut. Nah, untuk dipahaminya lagi bisa kita lihat pada contoh soal berikutnya. Ya, kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu tentang momentum sudut. Nah, ini ada sebuah soal, sebuah batang besi bermassa 0,5 kg dan panjangnya 40 cm. Jadi batang besinya adalah ini ya, dari ujung sini ke sana, dapat diputar bebas pada salah satu ujungnya. Dan pada ujung yang lain terdapat balok kecil, ini bermassa 0,5 kg. Batang besi tersebut diputar hingga berotasi dengan laju anguler tetap 4 pi radian per sekon. Nah, jika balok kecilnya diambil, tentukan kecepatan sudut batang besi tersebut. Nah, ini berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Nah, untuk memudahkan kita tulis dulu yang diketahui dulu ya. Jadi untuk soal ini yang diketahui karena ada dua benda, maka ada ya ini diketahui MA itu adalah massa batang besinya dulu 0,5 kilogram, kemudian massa baloknya MB, massa baloknya berapa tadi? 0,5 kilogram juga. Nah, kemudian panjang ini batangnya itu 40 cm, artinya ya L-nya sama dengan 40 cm, atau kalau jadikan meter berarti 0,4 meter. Nah, laju anguler tadi yang pertama 4 pi radian per sekon. Jadi laju anguler itu sama dengan kecepatan sudut ya. Jadi jangan bingung ketika pakai istilah laju anguler, ini sama dengan kecepatan sudut. Maka kita tuliskan omega 1. Omega 1 sama dengan 4 pi radian per sekon. Nah, yang ditanyakan itu adalah kecepatan sudut setelah balok tadi diambil balok kecilnya, berarti omega 2-nya berapa. Nah, sekarang untuk menjawab soal ini maka kita harus pakai hukum kekekalan momentum kemarin ya. Dari L1 sama dengan L2. Nah, di sini L itu sama dengan I kali omega. Nah, di sini ada dua buah benda ya, ada batang dan juga ada baloknya ini. Maka kita punya 2I di sini. Kita tambahkan IA plus IB kali omega 1 ditambah L2-nya. L2-nya karena baloknya ini sudah diambil, maka tinggal I2 kali omega 2. Nah, IA itu adalah batang ya, karena batang itu pusat ini di ujung ini ya. Sumber atau porosnya itu di ujung sini, maka kita pakai I dari batang yang di ujung itu sama dengan 1/3 MAL kuadrat ditambah dengan IB. IB ini adalah I dari balok. Nah, karena balok ini dianggap satu titik, maka kita pakai rumus umumnya yaitu MB kali R kuadrat ya, MR kuadrat. Nah, karena R-nya itu sama dengan L, maka R-nya kita ganti L kuadrat. Ya. Omega 1 sama dengan, nah ini karena tinggal 1 tadi, tinggal batangnya saja, berarti kita tetap pakai 1/3 M. M-nya juga masih M batang saja ya, M kali L kuadrat kali omega 2. Nah, sekarang massanya kita masukkan nilainya 1/3, massa batangnya 1/2, L-nya 0,4 kuadrat ditambah massa baloknya 1/2, L-nya itu jarak balok ke poros ya. Jarak balok ke poros ini sama dengan 0,4 juga, 0,4 kuadrat. Nah, omega 1 sama dengan 4 pi sama dengan 1/3, M-nya masih M batang tadi 1/2, L-nya 0,4 kuadrat kali omega 2. Nah, ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sama-sama ada setengah, berarti kita bisa coret setengahnya. Sama-sama ada 0,4 kuadrat
habis, berarti tinggal setengah ya, setengah ditambah 1 ya, setengah tambah sepertiga, mohon maaf, sepertiga ditambah 1 sama dengan, langsung ya, bisa, sepertiga ditambah 1 sama dengan 4/3 ya, 4/3, 4pi sama dengan omega 2/3, sama-sama ini. Nah, maka kita peroleh omega 2 sama dengan 16 pi radian per sekon. Nah, ini jawabannya. Itu untuk contoh soal yang kedua.